Clan Otori, Across the Nightingale Floor. Karya Lian Han. Bagian 3. Lord Shigeru mengamati setiap tahap pembangunan, mulai dari mengamati pohon yang ditebang hingga digergaji menjadi papan, tidak terkecuali saat pemasangan lantai. Beberapa kali kami mendatangi tempat penjualan kayu dengan ditemani seorang ahli kayu, Shiro, yang penampilannya mirip perpaduan antara pohon cedar dan pohon cemara. Shiro mengatakan tentang sifat dan roh setiap jenis kayu. Setiap kayu memiliki nadanya sendiri, katanya. Setiap rumah memiliki nyanyiannya sendiri. Selama ini aku mengira hanya aku yang tahu bahwa rumah dapat bernyanyi. Sudah berbulan-bulan aku mendengar nyanyian rumah Lord Shigeru. Saat ini aku sedang mendengarkan nyanyian perlahan diiringi musik musim dingin. Aku mendengar bunyi tiang dan dinding yang semakin tertekan ke tanah saat dibebani salju yang membeku dan mencair, menyusut, dan menguai. Rumah ini kini kembali berduet dengan air dalam melantunkan nyanyiannya. Shiro mengawasiku seakan-akan tahu isi pikiranku. Aku mendengar kabar bahwa Lord Iida telah memesan lantai yang dapat berkicau seperti burung bulbul, katanya. Tapi siapa yang membutuhkan lantai yang dapat bernyanyi seperti burung, bila lantai itu telah memiliki alunannya sendiri? Apa gunanya lantai seperti itu? Tanya Lord Shigeru dengan nada seolah-olah tidak tertarik. Dia takut pada pembunuh bayaran. Lantai itu seperti memberi semacam perlindungan. Tak seorang pun dapat melintasi lantai itu tanpa mengeluarkan bunyi mendecit. Bagaimana membuatnya? Shiro mengambil sepotong kayu, lalu dia menjelaskan cara memasang balok-balok itu agar papan lantai bisa mengeluarkan bunyi mendecit. Kudengar mereka telah membuatnya. Umumnya orang ingin agar lantainya tidak mendecit, sehingga tidak ada orang tertarik untuk membuat lantai yang berbunyi karena hanya akan membuatmu terbangun. Tapi Iida tidak bisa tidur di malam hari. Dia takut ada yang merayap mendekatinya, kini dia tak bisa tidur, cemas kalau lantainya akan bernyanyi. Shiro tertawa. Bisakah kau buatkan lantai seperti itu? Pinta Lord Shigeru. Shiro menyeringai lebar ke arahku. Aku bisa membuat lantai yang tak berbunyi, bahkan Takeo pun tak akan bisa mendengarnya. Jadi, kurasa aku bisa membuatkan lantai yang dapat bernyanyi. Takeo akan membantumu, perintah Lord Shigeru. Dia perlu tahu cara membuat lantai itu. Aku tidak mempertanyakan alasannya karena aku sudah bisa menduganya. Percakapan lalu berpindah ke soal ruangan untuk minum teh. Sementara Shiro mengarahkan cara membangun, dia juga membuat papan lantai bernyanyi yang kecil, sebuah papan yang bisa digunakan untuk berjalan. Papan itu dia letakkan di beranda, dan aku menyaksikan setiap papan itu disusun, setiap balok dan pasak dipasang. Chiyo mengeluh karena bunyi itu membuat dia sakit kepala, dan bunyinya lebih mirip suara tikus ketimbang suara burung. Tapi akhirnya penghuni rumah ini mulai terbiasa dengan bunyi itu, dan kebisingannya telah menjadi bagian dari nyanyian keseharian yang dilantunkan rumah ini. Lantai ini membuat Kenji girang, dia mengira bunyi lantai itu akan membuatku tertahan di dalam rumah. Lord Shigeru tidak mengatakan apapun tentang alasan kenapa aku harus tahu cara membuat lantai itu, tapi kurasa dia tahu kalau aku tertarik. Aku duduk mendengarkan decitan lantai seharian. Aku bisa tahu siapa yang berjalan di atasnya hanya dengan mendengar bunyi lantai. Aku pun bisa memperkirakan nada-nada berikutnya yang akan dilantunkan lantai itu. Aku berusaha melintasi lantai itu tanpa menimbulkan bunyi. Dan ternyata itu cukup sulit. Kurasa Shiro telah membuatnya dengan baik, tapi bukan berarti tidak mungkin. Aku ikut membuat lantai itu, dan bagiku itu tidak ada yang luar biasa. Hanya masalah waktu sebelum aku dapat melintasi lantai itu tanpa berbunyi. Dengan sabar, yang aku tahu adalah bagian dari sifat Tribe, aku berlatih melintasi lantai itu. Hujan mulai turun. Di suatu malam, udara terasa begitu panas dan lembab sehingga aku tidak bisa tidur. Saat hendak mengambil air minum dari pancuran, aku terhenti di pintu, melihat ke lantai yang terbentang di depanku. Aku harus melintasi lantai ini tanpa membuat seisi rumah terbangun. Aku bergerak dengan cepat, kakiku tahu bagian mana yang boleh diinjak dan seberapa besar tekanannya. Lantainya tidak berbunyi, diam membisu. Aku kegirangan, bukan karena menjadi bagian dari Tribe, tapi karena memperoleh kemampuan yang diwariskan oleh keturunan Tribe, sampai aku mendengar desah napas, dan saat berbalik, aku melihat Lord Shigeru sedang memandangiku. Kau dengar? Tanyaku kecewa. Tidak, aku belum tidur. Bisa kau ulangi lagi? Aku masih berjongkok di tempat yang sama selama beberapa saat. Kuhampakan diriku seperti yang biasa dilakukan kaum Tribe, dengan membiarkan seluruh bagian diriku kosong. Lalu aku berlari melintasi lantai itu. Burung-burung itu tetap diam,
Tidak ada bunyi yang terdengar. Aku membayangkan Iida yang berada di Inuyama sedang berbaring, tidak bisa tidur, menanti nyanyian burung keluar dari lantainya. Aku membayangkan diriku berjalan merayap ke arahnya dengan perlahan tanpa dia sadari. Seandainya Lord Shigeru sedang memikirkan hal yang sama, dia tak akan mengatakannya. Dia hanya mengatakan, aku benar-benar kecewa pada Shiro. Semula kupikir lantai ini akan dapat menahanmu. Tidak ada yang bertanya, akankah Iida terpedaya? Meskipun pertanyaan itu tetap ada di antara kami dalam kelembaban udara malam di bulan ke-6. Begitu rumah teh selesai dibangun, hampir setiap sore kami menghabiskan teh di sana. Ini membuatku teringat saat pertama kali merasakan hidangan teh lezat yang disajikan Lady Maruyama. Kurasa Lord Shigeru membangun tempat ini dengan membawa kenangan wanita bangsawan itu di benaknya, meskipun dia tidak mengatakannya. Di pintu ruang teh terdapat tangkai-tangkai bunga kamelia yang saling melilit, mungkin karena itu adalah simbol pernikahan sehingga semua orang mulai membicarakan tentang pernikahan. Ichiro yang paling mendesak Lord Shigeru untuk segera mencari pendamping. Kematian ibumu dan Takeshi yang selalu menjadi landasanmu. Sudah 10 tahun kau melajang, dan belum punya anak. Sungguh keterlaluan. Pelayan bergunjing tentang Lord Shigeru, tak sadar kalau aku dapat mendengarnya dengan jelas. Umumnya pendapat mereka hampir benar, meskipun mereka kurang yakin. Mereka berpendapat bahwa Lord Shigeru jatuh cinta pada wanita yang tidak layak untuknya, atau wanita itu sulit diraih. Mereka berdua pasti telah mengikat janji setia. Para pelayan berkeluh kesah, menyesali karena tidak seorang pun dari mereka yang diundang menghabiskan waktu di ranjang Lord Shigeru. Sedangkan pelayan yang lebih tua lebih realistis. Menurut mereka, semua itu hanya ada dalam syair lagu, tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Mungkin dia lebih menyukai laki-laki, balas Haruka, gadis yang paling berani di antara mereka, berkata sambil tertawa kecil, tanya saja pada Takeo. Sedangkan Chiyo mengatakan bahwa tidak menikah bukan berarti dia lebih menyukai laki-laki. Lord Shigeru mengelak dari semua pertanyaan soal pernikahan dengan mengatakan bahwa ia lebih menaruh perhatian mengenai pengangkatanku sebagai anaknya. Selama berbulan-bulan tidak ada kabar dari pemimpin klan Otori, selain kabar bahwa masalah itu sedang dipertimbangkan. Masih banyak urusan yang sedang mereka selesaikan, urusan yang jauh lebih penting. Sekarang ini Iida sedang berkampanye di wilayah timur, dia memaksa mereka untuk bergabung dengan Tohan, atau akan diserang dan dimusnahkan. Tak lama lagi, Iida akan mengalihkan perhatiannya ke wilayah tengah. Pemimpin Otori sepakat untuk memilih jalan damai. Kedua paman Lord Shigeru tak berani melawan Iida dan mempertaruhkan wilayah mereka bila berperang lagi. Tapi usulan untuk menyerahkan wilayah Otori pada Tohan masih ditolak oleh sebagian besar petinggi klan Otori. Hagi dipenuhi dengan rumor dan ketegangan. Kenji terlihat tidak tenang. Dia selalu mengawasiku, dan ini membuatku kesal. Akan ada lebih banyak lagi mata-mata Tohan yang datang ke kota ini, ujar Kenji. Cepat atau lambat, salah seorang dari mereka akan mengenali Takeo. Izinkan aku membawanya pergi. Setelah resmi diangkat sebagai anggota klan Otori, Iida akan berpikir 2 kali untuk menyentuhnya, balas Lord Shigeru. Kurasa kau terlalu meremehkan Iida. Dia akan menantang siapapun. Mungkin saja dia berani di timur, tapi tidak di wilayah tengah. Mereka sering bertengkar tentang masalah ini. Lord Shigeru menghindar dari Kenji, tetap menolak anggapan adanya bahaya bagiku. Dia yakin bahwa setelah aku resmi diangkat anak olehnya, aku akan lebih aman bila berada di Hagi. Aku menangkap perasaan yang ada pada diri Kenji. Dia selalu menjagaku, selalu waspada, selalu mengawasi. Satu-satunya saat aku merasa tenang hanya ketika aku sedang menyerap semua keahlian baru. Aku sangat bersemangat mempertajam bakat yang kumiliki. Akhirnya, sebuah pesan datang di akhir bulan ke-7. Lord Shigeru diminta membawaku ke kastil, tempat kediaman pamannya karena akan ada keputusan tentang pengangkatan diriku. Setelah Chiyo menggosok badanku, mencuci dan merapikan rambutku, dia memberiku beberapa pakaian baru walaupun warnanya telah memudar. Ichiro terus-menerus mengajariku etika dan sopan santun, bahasa yang harus kugunakan, dan seberapa rendah aku harus membungkuk. Jangan kecewakan kami, dia berbisik saat kami berangkat. Setelah apa yang Lord Shigeru lakukan, jangan kecewakan dia. Kenji tidak ikut bersama kami, tapi dia bilang akan mengiringi kami dari jauh. Buka telingamu, dia berpesan, seakan-akan aku akan sempat melakukan hal yang lain. Aku menunggang Raku, kuda pucat keabu-abuan yang memiliki surai dan ekor berwarna hitam.
Lord Shigeru berada di depanku dengan menunggang kuda hitamnya, Kyu, dan diiringi 6 orang pengawal. Semakin dekat ke kastil, aku makin panik. Bayangan kastil terhampar di depan kami, membuatku lemah tak berdaya. Apa yang sedang kulakukan? Apakah berpura-pura menjadi bangsawan, menjadi ksatria? Begitu kedua pemimpin Otori melihatku, mereka akan segera mengetahui jati diriku yang sebenarnya, putra wanita petani dan seorang pembunuh. Lebih buruk lagi, aku merasa tersingkap dengan cara yang mengerikan saat aku menunggang kuda melalui jalan yang penuh sesak. Aku membayangkan semua orang menatapku. Raku dapat merasakan kepanikanku. Gerakan tiba-tiba di kerumunan langsung membuatnya takut. Setelah mengatur napas dan melemaskan badanku, Raku pun segera tenang kembali. Tapi tiba-tiba Raku berbalik arah dan saat aku berusaha agar Raku kembali ke arah semula, aku melihat seseorang di jalan. Meskipun hanya sekilas, aku langsung tahu siapa dia. Lengan kanannya buntung. Dialah orang yang mengejarku hingga ke bukit. Orang yang lengan kanannya tertebas jatuh. Dia seperti tidak mengawasiku, dan aku juga tidak tahu apakah dia mengenaliku. Kutarik kudaku memutar ke arah semula dan melanjutkan perjalanan. Aku tidak yakin kalau aku menunjukkan tanda-tanda sedang memperhatikan dia. Kejadian itu terjadi hanya dalam sekejap. Anehnya, peristiwa itu tidak membuatku cemas. Ini kenyataan, pikirku. Ini bukanlah permainan. Mungkin aku pura-pura menjadi orang lain, tapi jika gagal, itu berarti mati. Lalu, aku berpikir, aku adalah Kikuta. Aku dari Tribe. Aku bisa menjadi siapa saja. Ketika kami melalui parit yang mengelilingi benteng, aku melihat Kenji di antara kerumunan orang. Dia menyamar sebagai orang tua dengan kimono lusuh. Setelah itu, pintu gerbang utama terbuka, lalu kami masuk ke halaman kastil. Di tempat ini kami turun dari kuda. Pengawal tetap bersama kuda, sedangkan aku dan Lord Shigeru disambut seorang laki-laki tua, pengurus rumah. Dia yang mengantar kami ke rumah pemimpin Otori. Rumah ini sangat megah, dibangun di sisi kastil yang mengarah ke laut dan di belakangnya terdapat bailey yang luas. Dinding yang berada di dekat laut dikelilingi parit lagi, dan sesudah parit terbentang taman yang indah. Bukit kecil dengan pohon yang tumbuh teratur dan menjulang di bagian belakang kastil, di atas pepohonan tampak berdiri atap kuil yang berbentuk kurva. Bailey adalah tempat yang dilindungi dinding kastil dan beberapa menara. Bailey digunakan untuk menanam buah-buahan, memelihara ternak dan juga tempat berlindung di saat ada bahaya. Teriknya matahari membuat batu di sekitar sini terasa panas. Keringat membasahi ketiak dan keningku. Terdengar debur ombak di balik dinding. Ingin sekali aku berenang di dalamnya. Kami melepas sandal, dan pelayan datang membawakan air dingin untuk membasuh kaki kami. Orang tua itu menuntun kami masuk ke dalam rumah. Waktu berjalan terasa lambat, ruangan demi ruangan kami lalui, setiap ruangan dirancang dengan megah dan mewah. Akhirnya kami sampai di ruangan kecil, tempat kami diminta menunggu. Kami duduk di lantai sangat lama. Awalnya aku sangat marah atas penghinaan pada Lord Shigeru, marah karena tahu bahwa rumah yang sangat mewah ini dibiayai dari pungutan pajak. Aku ingin mengatakan pada Lord Shigeru tentang anak buah Ieida yang kulihat di Hagi tadi, tapi aku tidak berani bersuara. Dia seperti terpikat pada lukisan di pintu, lukisan seekor burung bangau abu-abu yang sedang berdiri di sungai yang berwarna kehijauan. Bangau itu sedang menatap gunung yang bernuansa keemasan dan merah jambu. Aku teringat nasihat Kenji, dan aku menghabiskan waktu dengan mendengarkan bunyi-bunyian di rumah ini. Tak terdengar nyanyian sungai seperti di rumah Lord Shigeru, namun rumah ini melantunkan nada-nada yang seram, ditambah lagi dengan bunyi deburan ombak laut yang tidak pernah berhenti. Aku menghitung langkah kaki, dan aku menyimpulkan ada sekitar 53 orang yang tinggal di rumah ini. Aku mendengar 3 bocah sedang bermain dengan 2 ekor anak anjing di taman. Aku mendengar para wanita bangsawan sedang berbincang tentang keinginan mereka untuk bepergian menggunakan perahu jika cuaca telah bersahabat. Dari bagian rumah yang paling dalam aku mendengar 2 orang sedang berbicara dengan pelan. Aku mendengar nama Shigeru disebut. Aku sadar kalau itu adalah percakapan rahasia antara kedua pamannya. Yang terpenting, yaitu bagaimana memaksa Shigeru menyetujui pernikahan ini, kata salah seorang di antara mereka. Dari suaranya aku tahu dia sudah tua, dan berpengaruh. Aku mengerutkan dahi, bertanya-tanya, apa maksud mereka? Bukankah kami diundang untuk membicarakan soal pengangkatanku? Dia selalu menolak untuk menikah, kata orang yang kedua, suaranya menunjukkan kalau dia lebih muda.
Apalagi menikah untuk mempererat persekutuan dengan Tohan, karena dia orang yang paling menentang persekutuan ini. Ini bisa membuat dia marah. Saat ini kita dalam bahaya, kata orang yang lebih tua. Kemarin ada kabar tentang keadaan di wilayah barat. Seisu sedang bersiap menyatakan perang terhadap Ida. Arai, Lord Kumamoto, yang pernah diusir oleh Noguchi telah menyusun kekuatan untuk melawan Noguchi dan juga Tohan sebelum musim dingin. Apakah Shigeru berhubungan dengan Arai? Itu bisa memberi dia peluang untuk... Tak perlu kau jelaskan, balas saudaranya. Aku tahu ketenaran Shigeru. Andaikan dia bersekutu dengan Arai, mereka bisa mengalahkan Ida. Kecuali kita, melucuti dia lebih dulu. Pernikahan adalah jawabannya. Pernikahan akan membawa Shigeru ke Inuyama, tempat di mana dia akan berada dalam pengawasan Ida. Dan gadis bangsawan yang diajukan, Lady Shirakawa Kaede, memiliki reputasi yang sangat menguntungkan. Apa maksudmu? 2 orang telah tewas karena gadis itu. Bila Shigeru menjadi korban yang ketiga, kita tak akan dipersalahkan. Orang yang lebih muda tertawa pelan, caranya tertawa membuatku ingin membunuhnya. Aku tarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Bagaimana bila dia menolak? Tanyanya. Kita jadikan pernikahan ini sebagai syarat bagi Shigeru untuk mengangkat anak itu. Kurasa anak itu tak akan membahayakan kita. Aku sudah berusaha menyelidiki tentang anak itu, kata orang yang lebih muda, nada suaranya mirip ahli dokumen sejarah terpelajar. Aku tidak melihat adanya hubungan anak itu dengan mendiang ibunya Shigeru. Tak ada tanda-tanda keberadaan anak itu dalam silsilah keluarga. Mungkin bukan keturunan sah, ujar laki-laki yang lebih tua. Kudengar dia mirip Takeshi. Benar, dari raut wajahnya sulit untuk mengatakan kalau dia bukan dari darah Otori, tapi kalau kita mengadopsi semua anak haram kita. Tentu saja dalam situasi biasa, persoalan itu tak berlaku. Tapi masalahnya sekarang, aku sependapat. Lantai berderit pelan sewaktu mereka berdiri. Satu hal lagi, ucap orang yang lebih tua. Kau yakinkan aku bahwa Shintaro tak akan gagal. Bagaimana kejadian sebenarnya? Aku telah berusaha mencari tahu. Tampaknya, anak itu mendengar kedatangan Shintaro lalu dia membangunkan Shigeru. Shintaro tertelan racunnya sendiri. Anak itu bisa mendengarnya? Apakah dia juga berasal dari Tribe? Mungkin saja. Muto Kenji muncul di rumah Shigeru tahun lalu. Menurut kabar, dia menjadi guru anak itu. Sepertinya dia tak memberi pelajaran biasa. Sekali lagi orang yang lebih muda tertawa, membuat darahku mendidih. Di saat yang sama, aku mencemooh kedua orang itu. Mereka sudah tahu aku memiliki pendengaran yang tajam, tapi mereka tidak pernah berpikir keahlianku dapat berlaku pada mereka juga di sini, di rumah mereka sendiri. Mereka lalu keluar dari ruangan itu ke ruangan yang terletak di belakang ruangan tempat kami menunggu. Tidak lama kemudian masuklah orang tua yang tadi menyambut kami. Dia menggeser pintu perlahan dan meminta kami masuk ke ruang pertemuan. 2 bangsawan Otori itu terlihat duduk berdampingan di kursi rendah. Beberapa orang sedang duduk berlutut di setiap sudut ruangan. Lord Shigeru segera membungkuk, dan aku melakukan hal yang serupa. Tapi sebelumnya aku melihat sekilas ke arah kedua orang bersaudara ini, orang yang membuat hatiku sangat pedih. Orang yang lebih tua, Lord Otori Soichi, bertubuh tinggi dan tidak berotot. Wajahnya kurus dan cekung, dia memiliki kumis kecil. Janggut dan rambutnya mulai memutih. Sedangkan orang yang lebih muda, Masahiro, pendek dan gemuk. Dia berdiri sangat tegak, seperti yang biasa dilakukan orang pendek. Wajahnya tidak berjanggut, mukanya pucat dan ada beberapa tahi lalat hitam menghiasi wajahnya. Rambutnya hitam, walaupun tipis. Pada diri mereka ada keunikan raut wajah Otori, tulang pipi yang menonjol dan hidung bengkok, tapi semua itu menjadi rusak karena sifat busuk mereka. Mereka terlihat kejam dan juga lemah. Lord Shigeru keponakanku, telah lama kami menanti kedatanganmu, sambut Soichi dengan ramah. Lord Shigeru menegakkan badan, sementara aku tetap menyembah. Akhir-akhir ini kami sering memikirkan dirimu, kata Masahiro. Kami mencemaskan keadaanmu. Kematian adikmu tidak lama setelah kematian ibumu, juga penyakit yang kau derita. Semua itu menjadi beban berat bagimu. Kata-kata itu terdengar sangat manis, tapi aku tahu mereka mengatakan dengan penuh kepalsuan. Terima kasih atas perhatiannya, balas Shigeru, tapi izinkan aku memperbaiki ucapan kalian. Adikku tidak mati secara wajar. Dia dibunuh. Lord Shigeru mengatakan itu tanpa emosi, seakan dia hanya mengungkapkan suatu kenyataan. Semua terdiam, ruangan sunyi senyap. Dengan berpura-pura senang,
Lord Soichi memecah kesunyian dengan berkata, inikah dia yang hendak kau angkat anak? Kehadirannya pun kami nanti-nantikan. Siapa namanya? Kami memanggilnya Takeo, jawab Shigeru. Benarkah pendengarannya sangat tajam? Masahiro agak mencondongkan tubuhnya ke depan. Tak ada yang istimewa, kata Shigeru. Kita semua memiliki pendengaran yang tajam saat masih muda. Duduk tegak, anak muda, perintah Masahiro kepadaku. Saat aku menegakkan tubuh, dia mengamati wajahku beberapa saat, lalu dia bertanya, ada berapa banyak orang di taman? Aku mengerutkan alis seolah-olah sedang menghitung. 2 orang anak dan seekor anjing, aku hanya menduga-duga saja. Seorang pengurus taman ada di balik dinding. Menurutmu, ada berapa banyak orang di rumah ini? Aku mengangkat bahu, namun kemudian berpikir bahwa tindakanku kurang sopan, dan aku perbaiki dengan membungkuk kembali. Lebih dari 45 orang? Maafkan aku, Lord Otori, aku tidak memiliki kemampuan yang hebat. Ada berapa orang? Tanya Lord Soichi. 53 orang, kurasa. Mengesankan, kata yang lebih tua, tapi aku mendengar desah napas lega. Aku kembali membungkukkan kepala ke lantai dan mempertahankan posisi. Aku merasa lebih aman dalam keadaan seperti itu. Kami menunda masalah ini cukup lama, Shigeru, karena kami tidak yakin dengan keadaanmu. Kesedihan tampaknya telah membuat pikiranmu tidak stabil. Aku baik-baik saja, balas Lord Shigeru. Aku tidak mempunyai anak, dan Takeshi telah tiada. Tidak ada yang menjadi pewarisku. Aku memiliki kewajiban pada anak ini dan itulah yang harus kupenuhi. Takeo telah diterima di rumahku dan telah menjadi bagian dari rumah kami. Aku berharap dia dapat disahkan menjadi anggota klan Otori. Bagaimana menurut anak ini? Bicaralah, Takeo. Lord Shigeru mendesakku untuk bicara. Aku menegakkan badan, tenggorokanku sulit menelan, dan seketika saja aku dilanda emosi yang tak tertahankan. Aku ketakutan, aku berhutang nyawa pada Lord Otori, sedangkan dia tidak berhutang apapun padaku. Penghormatan untukku terlalu berlebihan, tetapi bila ini memang keinginan Lord Shigeru dan tuanku, maka aku akan menerima dengan sepenuh hati. Aku akan berbakti pada klan Otori dengan jiwa dan raga. Bila demikian, baiklah, kata Lord Soichi. Semua dokumennya sudah siap, tambah Lord Masahiro. Kami akan segera menandatanganinya. Paman begitu baik dan sangat murah hati, kata Shigeru, aku berterima kasih. Ada satu hal lagi, Shigeru, kami harap kau mau bekerja sama. Aku menyembah kembali, jantungku serasa hendak melompat ke tenggorokan. Ingin rasanya aku memperingatkan Lord Shigeru tanpa harus mengatakannya secara langsung. Kau sudah tahu kalau kami sedang bernegosiasi dengan Tohan. Kami lebih memilih untuk bersekutu. Kami juga tahu kau menentang rencana itu, tapi kau masih terlalu muda untuk tergesa-gesa mengambil keputusan. Usiaku mendekati 30, rasanya aku tidak pantas lagi dibilang muda. Sekali lagi, Lord Shigeru mengemukakan kenyataan dengan tenang, seakan-akan tak ada yang dapat diperdebatkan tentang dirinya. Dan sebenarnya aku tidak menginginkan peperangan atau persekutuan. Hanya saja, sifat dan tingkah laku Tohan yang membuatku keberatan. Kedua pamannya tidak menanggapi pernyataan ini. Suasana di ruangan ini agak tegang. Shigeru diam. Dia telah menyatakan pandangannya dengan gamblang, bahkan terlalu jelas. Lord Masahiro memberi isyarat kepada laki-laki pengurus rumah, dan orang itu langsung menepuk tangan perlahan. Tak lama kemudian pelayan datang membawa teh. Ketiga bangsawan Otori itu lalu minum. Aku tidak ditawari. Baiklah, persekutuan akan tetap berjalan, kata Lord Soichi akhirnya. Lord Iida telah mengajukan pernikahan antar klan sebagai syaratnya. Sekutu terdekatnya, Lord Noguchi juga telah menetapkan calonnya. Lady Shirakawa Kaede namanya. Shigeru tampak sedang mengagumi cangkir teh. Dia memegang dengan satu tangan. Dia meletakkan cangkir itu dengan hati-hati di atas tatakan yang ada di depannya, lalu duduk tanpa bergerak. Kami ingin menjodohkanmu dengan Lady Shirakawa, ujar Lord Masahiro. Maaf paman, aku tak ingin menikah lagi. Aku tak berpikir untuk menikah. Kau beruntung memiliki kerabat yang masih memikirkan dirimu. Lord Iida sangat menginginkan pernikahan ini. Persekutuan Otori dan Tohan tergantung pada pernikahanmu. Lord Shigeru membungkuk. Ruangan ini kembali sunyi senyap. Aku mendengar 2 langkah kaki mendekat, perlahan dan berhati-hati. Salah seorang dari mereka membawa sesuatu. Pintu di belakang kami bergeser dan mereka masuk dengan membawa meja untuk menulis, tinta, kuas dan cairan berwarna merah untuk membubuhkan stempel. Ah, ini dia surat pengangkatannya.
Lord Soichi berkata dengan keramahan yang dibuat-buat. Bawa kemari. Juru tulis itu maju dengan berlutut dan meletakkan meja itu di depan kedua bangsawan, lalu dengan lantang dia membacakan surat pernyataan yang telah dibuat sebelumnya. Bahasanya berbunga-bunga, tapi isinya sederhana. Aku berhak menggunakan nama Otori dan menerima semua keistimewaan sebagai anak laki-laki di klan ini. Jika memiliki anak, maka anakku memiliki hak yang sama sepertiku. Dan imbalannya, aku sepakat untuk berperilaku sebagai anak Lord Shigeru, menerima perintahnya dan bersumpah setia pada klan Otori. Jika dia meninggal tanpa pewaris sah lainnya, maka aku yang akan mewarisi semua hak miliknya. Kedua bangsawan itu lalu mengambil stempel. Pernikahan akan dilangsungkan di bulan ke-9, kata Masahiro. Setelah Festival of the Dead, Lord Iida ingin pernikahan ini dirayakan di Inuyama. Noguchi telah mengirim Lady Shirakawa ke Suwano. Kalian akan bertemu di sana dan kemudian kau mendampingi mereka ke ibu kota. Stempel itu menggantung di udara, seperti tertahan oleh kekuatan gaib. Masih ada waktu bagiku untuk bicara, untuk menolak pengangkatanku atas syarat yang diajukan dan memperingatkan Lord Shigeru bahwa itu adalah jebakan. Tapi aku hanya terdiam. Semua ini berlangsung di luar kendali manusia. Kini hidup kami ada di tangan takdir. Bisakah kami stempel sekarang, Shigeru? Tanya Masahiro dengan kesopanan yang berlebihan. Lord Shigeru berkata tanpa ragu. Silakan, katanya. Aku terima pernikahan ini, dan aku merasa bahagia bisa membuat kalian senang. Maka stempel itu pun dibubuhkan dan kini aku resmi menjadi keluarga klan Otori, menjadi anak angkat Lord Shigeru. Dan saat stempel klan Otori ditekan di atas kertas, kami sadar kalau stempel itu telah menentukan takdir kami. Kabar tentang pengangkatanku lebih dulu sampai di rumah dari kami, dan pesta pun telah disiapkan. Lord Shigeru dan aku sebenarnya tidak begitu gembira, tapi sepertinya Lord Shigeru telah membuang kecemasannya tentang pernikahan dan menunjukkan rasa senang yang tidak dibuat-buat. Begitu juga seluruh penghuni rumah ini. Aku telah menjadi bagian dari mereka sejak tinggal di rumah ini. Dalam pesta ini, aku dipeluk, disentuh, dan dihujani dengan beras merah. Aku disuguhi teh khusus pembawa keberuntungan buatan Chiyo, hasil racikan ganggang dan buah plum yang telah diasinkan. Semua perlakuan itu membuat mukaku pegal karena terlalu banyak tersenyum, dan air mata kegembiraan berlinang, rasa sedih aku kesampingkan. Kini Lord Shigeru lebih pantas mendapatkan kasih sayang dan kesetiaanku. Kelicikan pamannya membuat aku sangat marah, dan aku juga mencemaskan rencana jahat mereka. Apalagi dengan kemunculan orang berlengan satu itu. Aku merasakan tatapan Kenji yang tidak lepas dariku. Aku tahu dia sudah tidak sabar ingin mengetahui apa yang kudengar. Aku pun sudah tidak sabar untuk menceritakan pada Kenji dan Lord Shigeru. Tapi hari telah larut malam, kasur telah dibentangkan, dan semua pelayan telah terlelap. Aku masih segan untuk merusak kegembiraan bila harus menyampaikan berita buruk. Aku pergi tidur tanpa berkata apa-apa lagi, tapi Kenji, yang biasanya paling tenang, menghadang saat aku hendak mematikan lampu. Dia berkata, sekarang kau harus mengatakan apa yang kau dengar dan kau lihat. Akan kukatakan besok, kataku. Bayangan kelam nampak di mata Lord Shigeru. Meskipun sedih, aku tetap berusaha tenang. Dia berkata, kurasa kita harus bersiap menghadapi yang terburuk. Apa yang membuat kudamu takut? Tanya Kenji. Karena aku gugup. Pada saat yang bersamaan, aku melihat orang yang berlengan satu itu. Ando, aku juga melihatnya. Aku tak tahu kalau kau melihatnya, kau tidak bereaksi apa-apa. Dia mengenali Takeo, tanya Lord Shigeru. Dia mengira dia mengenalku. Kuyakinkan bahwa dia salah orang. Tapi saat dia mengira aku Tomasu, dia mengatakan perihal kematian ibuku. Aku turut berduka, ujar Kenji acuh tak acuh. Kuharap kau telah membunuh orang itu. Aku tidak menjawab, aku tidak perlu menjawab. Dia sudah tahu jawabannya setelah bertanya. Dia memukul punggungku dengan gusar, seperti yang biasa Ichiro lakukan bila aku salah menulis huruf. Kau benar-benar bodoh, Takeo. Dia tak bersenjata, tidak berbahaya. Lagi pula, dia mengenal keluargaku. Itulah yang kutakutkan. Kau membiarkan rasa kasihanmu tetap ada dalam dirimu. Tidak sadarkah kau kalau orang yang kau biarkan hidup akan selalu membencimu? Justru itulah yang membuat dia yakin bahwa kau adalah Tomasu. Mengapa dia harus mati karena takdirku? Apa untungnya dia mati? Tidak ada. Membiarkan dia hidup justru akan membawa musibah yang membuatku cemas, balas Kenji, lalu masuk ke dalam rumah untuk memberitahukan Lord Shigeru. Seakan-akan telah mencorengkan aib,
aku dilarang berkeliling kota sendirian. Kenji selalu mengawasiku, dan hampir tak mungkin aku lepas darinya. Namun semua itu tidak membuatku jera untuk mencoba. Seperti biasa, suatu rintangan hanya berpengaruh di saat-saat awal, karena aku akan menemukan jalan keluar. Kenji memarahiku karena tidak patuh, tapi kemampuanku semakin hebat, dan kini aku semakin nyaman dengan semua kemampuanku itu. Lord Shigeru berbicara padaku tentang kematian ibuku setelah Kenji melaporkan kegagalanku membunuh. Kau menangisi ibumu di malam ketika kita bertemu. Seharusnya kini sudah tak ada lagi duka. Kau tidak tahu siapa yang sedang mengawasimu saat ini. Begitulah, rasa duka tetap tersimpan di lubuk hatiku tanpa mampu aku keluarkan. Di malam hari, diam-diam aku mendoakan arwah ibuku dan kedua adikku sesuai ajaran Hiden. Aku tidak mendoakan ampunan bagi musuhku, seperti yang ibuku ajarkan. Aku tidak berniat memaafkan musuhku. Aku membiarkan rasa sedih membangkitkan keinginanku untuk balas dendam. Malam itu merupakan malam terakhir aku bertemu Fumio. Setelah aku lolos dari pengawasan Kenji dan pergi ke pelabuhan, kapal terada sudah tidak ada lagi. Aku mendengar dari nelayan bahwa mereka diusir dari pelabuhan karena tidak mampu membayar pajak. Rumor yang berkembang mengatakan kalau mereka berlayar ke Oshima, pulau tempat keluarga mereka menetap. Dengan menjadikan pulau terpencil itu sebagai pelabuhan, kemungkinan besar mereka telah menjadi bajak laut. Saat ini, sebelum musim hujan, Lord Shigeru mulai tertarik untuk merancang bangunan dan itu diawali dengan membangun sebuah bangunan untuk minum teh di halaman belakang rumah. Aku menemaninya memilih kayu cedar, untuk lantai dan atap, kayu cemara untuk dinding. Bau serbuk kayu yang digergaji mengingatkanku pada aroma pegunungan. Sifat tukang kayunya mirip sifat orang di desaku, mereka pendiam, tapi bisa saja tiba-tiba tertawa keras setelah ada rekannya yang melucu. Aku merasa terseret dengan gaya bicaraku yang lama, aku menggunakan kata-kata yang biasa kami pakai di desaku, yang sudah berbulan-bulan tidak aku gunakan. Kadang bahasa gaulku membuat mereka tertawa kecil. Alis mata Kenji naik tanpa berkata sepatah kata pun. Lord Shigeru melanjutkan, pamanku menyatakan dengan jelas bahwa pengangkatan Takeo bergantung pada pernikahan ini. Dia menatap ke arah kegelapan dan berkata perlahan, aku terjebak di antara dua kewajiban. Aku tak bisa memenuhi keduanya, tapi aku pun tak boleh merusak keduanya. Takeo harus mengatakan isi pembicaraan kedua pemimpin Otori itu, gumam Kenji. Ini mempermudah aku untuk mengatakannya. Pernikahan itu hanyalah jebakan yang dirancang untuk mengusir Lord Shigeru dari Hagi karena popularitas Lord Shigeru dan perlawanannya pada Tohan dapat memecah belah klan Otori. Seseorang yang bernama Arai saat ini sedang bersiap-siap menantang Iida di barat. Bila Otori bergabung dengannya, Iida akan terkurung di tengah. Suaraku menghilang pada kalimat terakhir, lalu aku memandangi Lord Shigeru. Lord Otori tahu semua ini? Aku memang berhubungan dengan Arai, jawabnya. Lanjutkan, Lady Shirakawa memiliki reputasi buruk sebagai pembawa kematian bagi laki-laki. Pamanmu berencana untuk membunuhku, suaranya tidak menunjukkan perasaan apapun. Tidak seharusnya aku mengatakan hal yang memalukan ini, aku menggerutu, wajahku memanas seakan terbakar. Mereka yang membayar Shintaro untuk membunuhmu. Jangkrik sedang bernyanyi riang di taman. Keringat membanjiri keningku, udara terasa panas dan pengap. Malam ini tidak ada bulan maupun bintang. Sungai menyebarkan bau busuk dan lumpur, bau yang berasal dari zaman primitif, sama primitifnya seperti pengkhianatan. Aku sadar kalau mereka tidak menyukaiku, kata Lord Shigeru. Tapi tidak mengira mereka akan menyuruh Shintaro membunuhku. Mereka tentu menganggap aku sebagai ancaman. Lord Shigeru menepuk bahuku. Terima kasih, Takeo. Aku senang kau menemaniku ke Inuyama. Kau pasti bercanda, seru Kenji. Kau tidak boleh mengajak Takeo ke sana. Nampaknya aku harus pergi, dan aku merasa lebih aman jika dia ikut bersamaku. Lagi pula dia anakku, dia harus menemaniku. Ajak aku ikut bersamamu, aku menyela. Kau akan menikahi Lady Shirakawa Kaede? Tanya Kenji. Kau tahu tentang dia, Kenji? Tentu, siapa yang tidak tahu? Usianya hampir 15 tahun dan cantik, begitulah kata orang. Kalau begitu aku tak akan menikahinya. Suara Lord Shigeru terdengar ringan, hampir seperti bercanda. Tapi tak ada ruginya bila orang mengira aku akan menikahinya, setidaknya untuk sementara waktu. Hal ini akan mengalihkan perhatian Iida dan memberi kita kesempatan selama beberapa minggu. Mengapa kau tidak mau menikah? Tanya Kenji. Kau mengatakan kalau kau terperangkap di antara dua kewajiban.
Sewaktu kau sepakat untuk menikah demi pengangkatan Takeo, aku bisa mengerti karena dia memang menjadi prioritas utamamu. Apakah kewajiban kedua berarti kau sudah menikah secara diam-diam? Mungkin seperti itu, Shigeru mengakui setelah diam sesaat. Ada wanita lain. Siapa? Sudah lama kusimpan rahasia ini, aku tidak yakin bisa menyimpannya lebih lama lagi, balas Lord Shigeru. Takeo boleh mengatakan siapa wanita itu, kalau dia tahu. Kenji berbalik ke arahku. Aku menelan ludah dan berbisik, Lady Maruyama. Shigeru tersenyum, sudah berapa lama kau tahu hal ini? Sejak kita bertemu dengan Lady di penginapan, di Chigawa. Baru pertama kali inilah, aku melihat Kenji kaget. Wanita yang membuat Ida kebakaran jenggot dan juga ingin menikahinya? Sudah berapa lama kalian berhubungan? Kau tak akan percaya, balas Shigeru. Setahun? 2 tahun? Sejak aku berumur 20 tahun. 10 tahun? Kenji tampak kaget atas kenyataan bahwa dia tak tahu apapun tentang hubungan itu, sama kagetnya dengan kabar itu. Sepertinya kau memiliki alasan lain untuk membenci Ida. Kenji menggelengkan kepala karena takjub. Hubungan kami lebih dari sekedar cinta, kata Shigeru perlahan. Kami juga bersekutu. Lady Maruyama dan Arai mengendalikan Seisu dan Barat Daya. Jika Otori bergabung dengan mereka, kami bisa mengalahkan Ida. Dia berhenti, lalu melanjutkan, seandainya Tohan mengambil wilayah Otori, kita akan melihat kekejaman dan penyiksaan yang sama seperti saat aku menyelamatkan Takeo di Mino. Aku tidak bisa berdiam diri dan melihat Ida memaksakan keinginannya pada rakyatku. Aku tak bisa melihat wilayahku dihancurkan dan desaku dibakar. Kedua pamanku dan juga Ida sadar kalau aku tak akan menyerah sehingga mereka menyusun rencana untuk menyingkirkanku. Ida mengundangku ke rumahnya, tempat yang hampir pasti akan membuatku terbunuh. Aku akan memanfaatkan rencananya ini. Apakah ada cara yang lebih baik agar bisa ke Inuyama? Kenji menatap Shigeru dengan dahi berkerut. Aku melihat senyum tulus Shigeru dalam keremangan cahaya lampu. Ada sesuatu yang sangat menarik pada dirinya. Keberaniannya membuat semangatku bergelora. Kini aku tahu mengapa orang begitu mencintainya. Ada beberapa hal yang bukan menjadi perhatian Tribe, ujar Kenji akhirnya. Aku jujur padamu, aku yakin semua ini tak akan berlanjut lebih jauh lagi. Selain berterima kasih karena kau telah menjaga rahasia, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu, kata Lord Otori. Aku tak akan mengkhianatimu, Shigeru. Tapi, seperti yang pernah kau katakan, kesetiaan kita berbeda. Aku tak bisa mengingkari bahwa aku anggota Tribe. Takeo adalah Kikuta. Cepat atau lambat Kikuta akan menjemputnya. Tak ada yang bisa kulakukan akan hal itu. Biarkan Takeo yang menentukan pilihannya bila saatnya tiba, ujar Shigeru. Aku telah memberi sumpah setia pada Men Otori, kataku. Aku tak akan pernah meninggalkanmu, dan akan kulakukan apapun yang kau minta. Aku merasa seakan sudah berada di Inuyama, wilayah di mana Lord Ida Sadamu meringkuk di balik Nightingale Floor miliknya. Dengan membawa sedikit harapan tentang masa depannya, Kaede meninggalkan Kastil Noguchi tanpa ada penyesalan. Selama perjalanan ia tidak mampu menahan rasa takjub atas semua yang ia lihat. Selama 8 tahun ia menjadi tawanan di Noguchi, ia tidak hanya menghabiskan waktu di balik dinding. Awalnya Kaede dan Lady Maruyama melakukan perjalanan dengan menggunakan tandu yang diangkat oleh beberapa orang, namun tandu yang selalu bergoyang-goyang membuat Kaede mual. Maka saat mereka berhenti untuk beristirahat, Kaede memaksa keluar dan berjalan kaki bersama Shizuka. Cuaca saat itu sangat panas, matahari bersinar begitu terik. Shizuka memakaikan topi lebar dan memegang payung untuk melindungi seluruh tubuh Kaede. Kulit Lady Shirakawa tak boleh terlihat kecoklatan di depan calon suami, seperti kulitku yang kecoklatan ini, dia berkata sambil tertawa terkekeh-kekeh. Mereka beristirahat sejenak di penginapan pada saat tengah hari, lalu melanjutkan perjalanan beberapa mil lagi sebelum malam. Di saat berhenti, Kaede memikirkan berbagai hal yang ia lihat selama perjalanan, padi yang hijau cemerlang, begitu lembut dan subur menyerupai bulu-bulu hewan, air sungai yang berada di sisi jalan memercikkan kejernihan, gunung yang membentuk barisan diselimuti pepohonan yang hijau dan bunga liar yang berwarna merah. Tampak pula orang yang berlalu lalang di jalan, para ksatria dalam balutan baju baja dengan pedang di pinggang sambil menunggang kuda, petani membawa alat bertani, gerobak kuda, pengemis, dan pedagang keliling. Kaede seharusnya tidak boleh menatap mereka, dan mereka harus membungkuk ketika iring-iringan lewat, tapi Kaede mencuri pandang untuk melihat wajah mereka, sama seperti yang mereka lakukan saat memandangi dirinya.
Mereka ditemani beberapa pengawal Lady Maruyama yang dipimpin oleh Sugita. Dia nampak akrab dengan sang lady layaknya seorang paman. Kaede juga menyukai Sugita. Aku gemar berjalan-jalan saat seusiamu, kata Lady Maruyama saat mereka menyantap hidangan malam. Jujur saja, sampai sekarang aku masih senang melakukan perjalanan, hanya saja aku takut terkena sinar matahari. Dia menatap kulit Kaede yang belum berkeriput. Seharian dia memperlakukan Kaede dengan ramah, tapi Kaede tidak bisa melupakan kesan pertama saat wanita ini menunjukkan rasa tidak suka pada dirinya. Kau menunggang kuda? Tanya Kaede. Ia merasa iri pada laki-laki yang berada di atas kuda, mereka tampak begitu berkuasa dan bebas. Kadang aku menunggang kuda, jawab Lady Maruyama. Tapi, saat melewati wilayah Tohan, aku menjadi wanita yang lemah, sehingga aku memakai tandu. Kaede memandangi sang lady dengan penuh tanda tanya. Tapi menurut kabar, Lady Maruyama sangat berkuasa, kata Kaede pelan. Kekuasaanku harus disembunyikan bila berada di dekat laki-laki, jawabnya, atau mereka tanpa ragu akan menghancurkanku. Aku belum pernah menunggang kuda, kata Kaede mengaku. Tapi, anak satria harus bisa menunggang kuda, seru Lady Maruyama. Keluarga Noguchi tidak mengajarimu? Mereka tidak mengajariku apapun, jawab Kaede pedih. Kau tidak diajari menggunakan pedang maupun belati? Panah juga tidak. Aku tak tahu kalau wanita juga belajar semua itu. Di wilayah barat, mereka melakukannya. Sejenak suasana hening. Kaede yang merasa masih lapar lalu mengambil sedikit nasi lagi. Apakah Noguchi memperlakukanmu dengan baik? Tanya Lady Maruyama. Awalnya tidak sama sekali. Kaede merasa seakan dirinya terbelah antara kebiasaannya yang selalu menanggapi pertanyaan dengan berhati-hati, terutama tentang dirinya, dan keinginannya untuk mempercayai wanita yang memiliki kesamaan kelas dengan dirinya. Di ruangan ini mereka berdua terpisah dari Shizuka dan pelayan Lady Maruyama, Sachi, yang duduk tenang sehingga Kaede lupa akan kehadiran mereka. Setelah kejadian pada seorang penjaga, aku dipindah ke rumah mereka. Sebelumnya, aku serumah dengan para pelayan di kastil. Keterlaluan, kata Lady Maruyama dengan nada pahit. Noguchi berbuat begitu, padahal kau dari klan Shirakawa. Dia menunduk, lalu berkata, aku mencemaskan anakku, dia menjadi tawanan Lord Iida. Keadaannya tidak begitu buruk saat aku masih kanak-kanak, kata Kaede. Semua pelayan sayang padaku, namun, ketika musim panas tiba dan aku bukan lagi anak kecil, meskipun belum dapat dikatakan dewasa, tak ada orang yang mau melindungiku. Sampai suatu ketika ada penjaga yang menemui ajalnya. Masih trauma akan kejadian itu, suaranya menjadi tersendat. Emosinya meluap, membuat matanya penuh dengan air mata. Kenangan beberapa waktu lalu kini datang lagi menyergapnya. Tangan penjaga itu, belati, darah, kematian orang itu di depannya. Maaf, bisik Kaede. Lady Maruyama meraih tangan Kaede. Anak yang malang, katanya sambil meremas jari Kaede. Semua anak yang malang, semua anak perempuan yang malang. Andai aku mampu membebaskan kalian semua. Tidak ada yang Kaede inginkan saat ini kecuali menangis, melepas semua beban di hatinya. Dia berusaha mengendalikan diri. Setelah kejadian itu, mereka memindahkan aku ke rumah Noguchi. Setelah diberi pelayan pribadi, pertama bernama Junko, dan kemudian Shizuka, barulah hidupku berubah lebih baik. Sebelumnya aku akan dinikahkan dengan laki-laki tua. Aku lega orang itu mati. Tapi, orang mulai menyebar rumor bahwa setiap orang yang menginginkan diriku pasti mati. Kaede mendengar desah napas Lady Maruyama. Selama beberapa saat mereka terdiam. Aku tak ingin menjadi penyebab kematian orang-orang itu, kata Kaede dengan pelan. Aku takut menikah. Aku tidak mau Lord Otori mati karenaku. Lady Maruyama membalas ucapannya itu dengan lirih. Kau tak boleh berkata seperti itu, apalagi memikirkannya. Kaede memandangnya. Wajah orang ini terlihat memucat di bawah sinar lampu, seolah cemas. Aku sangat lelah, lanjut sang lady. Maaf, aku tak dapat berbincang lebih banyak lagi. Lagi pula perjalanan kita masih jauh. Dia memanggil Sachi. Semua nampan makanan diangkat dan kasur pun dibentangkan. Apakah aku salah bicara sehingga dia menjadi tersinggung? Bisik Kaede. Aku tidak memahami dia. Kadang dia ramah, dan kadang dia melihatku seakan-akan aku adalah racun baginya. Kau hanya berkhayal, ujar Shizuka dengan santai. Lady Maruyama menyukaimu. Terlepas dari semuanya, kau adalah kerabat terdekatnya. Benarkah? Tanya Kaede dengan ragu dan, setelah Shizuka mengiyakan dengan anggukan, dia lalu bertanya lagi, apakah itu penting?
Seandainya terjadi sesuatu pada dia dan anaknya, maka kaulah yang menjadi pewaris Maruyama. Tak ada yang mengatakan ini karena Tohan masih berharap bisa menguasai wilayah itu. Hal ini juga yang menjadi salah satu alasan mengapa Ieida memaksamu pergi ke Noguchi sebagai tawanan. Melihat Kaede terdiam, Shizuka lalu melanjutkan, kau bahkan lebih penting dari Lady Maruyama. Jangan mengolok-olok, aku merasa seperti tersesat di dunia ini. Aku merasa seperti tidak tahu apa-apa. Kaede pergi berbaring, benaknya masih dipenuhi berbagai macam pikiran. Dia sadar bahwa Lady Maruyama juga tidak bisa tidur, dan keesokan paginya wajah cantik wanita itu terlihat letih dan lesu. Namun dia berbicara pada Kaede dengan ramah dan, saat mereka hendak berangkat, dia memberi Kaede seekor kuda jantan. Sugita mengangkat Kaede ke punggung kuda dan, di awal perjalanan, seorang pengawal berjalan sambil menuntun kudanya. Kaede teringat pada kuda poni yang pernah ia tunggangi di saat kecil, dan kemampuan berkudanya kini mulai muncul. Shizuka tidak membiarkan Kaede berkuda seharian. Dia mengatakan kalau nanti badannya akan sakit dan pegal, namun Kaede menikmati saat-saat berada di atas punggung kuda, dan tak sabar untuk mendaki gunung lagi. Irama langkah kaki kuda membuat dirinya lebih tenang dan pikirannya tak lagi kacau. Selama menunggang kuda, Kaede mencemaskan ketidaktahuannya tentang dunia yang kini ia masuki. Ia tidak ubahnya sebuah bidak yang dimainkan oleh para bangsawan. Dan Kaede menantikan saat untuk dapat menjadi lebih dari sekadar bidak, tidak sabar untuk segera memahami teknik permainan dan menjadi pemain. Ada dua peristiwa lain yang juga mengganggunya. Pada suatu sore, saat beristirahat di persimpangan jalan, mereka bertemu sekelompok orang berkuda yang datang dari barat daya, seperti telah diatur. Shizuka berlari menyapa mereka dengan cara yang biasa dia lakukan, penasaran untuk tahu dari mana mereka berasal dan kabar apa yang mereka bawa. Dengan malas Kaede menatap Shizuka yang sedang berbicara pada salah seorang laki-laki dari rombongan itu. Orang yang diajak bicara mencondongkan badan lebih rendah dari pelana, lalu mengatakan sesuatu pada Shizuka. Shizuka mengangguk-angguk dengan serius, kemudian orang itu menepuk kudanya. Kuda itu melangkah maju, terdengar tawa keras para laki-laki, dan diikuti tawa nyaring Shizuka, tapi Kaede merasa ada yang baru pada diri gadis yang kini menjadi pelayannya itu, suatu kekuatan. Setelah kejadian itu, Shizuka kembali bersikap seperti biasa, berteriak bila melihat keindahan alam yang mereka lalui, memetik seikat bunga liar, bertukar sapa dengan setiap orang yang dia temui. Pada suatu malam ketika sampai di penginapan, Kaede melewati sebuah ruangan, dan melihat Shizuka sedang berbicara serius dengan Lady Maruyama, bukan seperti pelayan karena mereka berdua duduk berlutut. Sewaktu melihat Kaede datang, mereka langsung mengganti pembicaraan. Mereka membicarakan tentang cuaca dan persiapan untuk besok. Kaede merasa dikhianati karena Shizuka pernah mengatakan, orang seperti aku tak pernah bertemu dengan orang seperti Lady Maruyama. Tapi tadi terlihat jelas kalau mereka memiliki hubungan. Hal ini membuat Kaede cemas dan cemburu. Ia sangat bergantung pada Shizuka dan ia tak ingin membaginya dengan orang lain. Hari semakin panas dan perjalanan semakin tidak menyenangkan. Suatu hari, bumi bergetar beberapa kali, membuat Kaede gelisah. Ia tidak bisa tidur karena terganggu oleh rasa cemas dan juga karena kehadiran nyamuk dan serangga lainnya. Ia tak sabar menanti akhir perjalanan ini, walaupun ia juga cemas saat nanti di kota Suwano. Setiap ia hendak menanyakan hubungan Shizuka dengan Lady Maruyama, ada saja yang halangannya. Meskipun tetap memperlakukan ia dengan baik, namun Kaede tidak lagi mempercayai sang lady. Ia menanggapi perkataan sang lady dengan hati-hati. Selera makannya pun hilang. Shizuka mengomelinya di malam harinya saat Kaede mandi. Semua tulangmu menonjol, lady. Kau harus makan. Apa tanggapan suamimu nanti? Jangan bicara soal suamiku. Kaede menyela, aku tak peduli apa yang dia pikirkan. Semoga dia benci melihatku, lalu meninggalkanku. Tapi kemudian Kaede merasa malu karena apa yang ia katakan sangatlah kekanak-kanakan. Ketika akhirnya tiba di Suwano dengan menunggang kuda di jalan yang kecil, barisan gunung mulai terlihat gelap, menutupi matahari yang mulai terbenam. Semilir angin berhembus dari sawah yang bertingkat-tingkat, mirip ombak. Teratai memamerkan daunnya yang hijau bak zamrud raksasa, dan di sekeliling sawah terdapat bunga-bunga liar yang mekar dalam warna pelangi. Cahaya sore telah merubah warna dinding-dinding yang putih di kota ini menjadi merah jambu dan keemasan. Kota ini nampak menyenangkan, seru Kaede. Lady Maruyama yang berkuda di depan membalikkan badan. Kita tak lagi di wilayah Tohan.
Ini wilayah Otori, katanya. Di kota ini kita menunggu kedatangan Lord Shigeru. Keesokan paginya, Shizuka memberi Kaede pakaian yang aneh, berbeda dengan kimono yang biasa Kaede pakai. Lady harus belajar pedang, kata Shizuka sambil menunjukkan cara memakai pakaian itu. Dia memandang Kaede dengan pandangan puas. Selain rambut, Lady Kaede seperti laki-laki, ujarnya dan mengangkat rambut tebal Kaede ke atas, menjauhkan dari wajahnya, kemudian mengikatnya ke belakang dengan tali kulit. Kaede menggerakkan tangan dan meraba sekujur tubuhnya. Pakaian ini terasa berat dan juga longgar. Pakaian ini berbeda sekali dengan pakaian yang pernah ia kenakan. Pakaian ini bisa menyembunyikan bentuk badannya dan ia pun dapat bergerak bebas. Siapa yang suruh? Lady Maruyama, kita akan menunggu di sini selama beberapa hari, mungkin seminggu sebelum rombongan dari Otori tiba. Lady Maruyama ingin kau tetap sibuk agar tidak jenuh. Lady Maruyama sungguh baik, kata Kaede. Siapa yang akan mengajariku? Shizuka hanya menjawab dengan tertawa kecil. Dia mengajak Kaede ke seberang jalan dari tempat mereka menginap, ke sebuah bangunan yang berlantai kayu. Di tempat itu, mereka melepas sandal dan memakai sepatu yang ada pemisah antara ibu jari dengan jari lainnya. Shizuka memberi Kaede sebuah topeng yang berguna untuk melindungi wajah, dan mengambil 2 tongkat kayu dari rak yang ada di dinding. Lady pernah belajar bertarung dengan menggunakan tongkat? Pernah, sewaktu kecil, balas Kaede. Sejak aku bisa berjalan, kalau begitu, kau akan segera ingat lagi. Shizuka memberikan kepada Kaede sebuah tongkat. Shizuka memegang tongkat lainnya dengan kedua tangannya, lalu dia melakukan serangkaian gerakan lentur. Tongkat bergerak di udara secepat kilat. Bukan seperti itu, kata Kaede heran. Ia mengira Shizuka melakukan itu tanpa tenaga. Shizuka tertawa kecil, penampilannya kini berubah dari seorang ksatria menjadi pelayan yang berkepala kosong. Lady Kaede pasti akan ingat lagi semua pelajaran yang dulu. Ayo kita mulai. Kaede merasa kedinginan, meskipun cuaca musim panas di pagi ini terasa hangat. Kaukah gurunya? Oh, aku hanya tahu sedikit, Lady. Yang kau tahu mungkin sama banyaknya denganku. Kurasa tak ada sesuatu yang bisa kuajarkan. Meskipun Kaede dapat mengingat gerakan yang pernah ia pelajari dan diuntungkan karena tinggi serta memiliki kemampuan alami, tapi kemampuan Shizuka jauh melebihi dirinya. Saat hari menjelang siang, Kaede merasa letih dan marah. Ketika Shizuka berlaku sebagai pelayan, dia melakukan apa saja untuk menyenangkan Kaede, tapi sebagai guru, dia tidak mengenal ampun. Setiap gerakan harus sempurna. Ketika Kaede merasa telah menemukan iramanya, Shizuka menyuruhnya berhenti lalu memberitahukan bahwa keseimbangannya berada di atas kaki yang salah. Di lain waktu, saat mereka sedang berlatih, Shizuka memberitahukan titik lemahnya kalau diserang. Akhirnya Shizuka memberi tanda kalau latihan telah selesai. Dia meletakkan kedua tongkat ke tempatnya, melepaskan pelindung wajah, lalu menyeka wajah Kaede dengan handuk. Bagus, kata Shizuka. Lady memiliki keahlian yang sangat baik. Kita akan mengejar tahun-tahun ketinggalanmu. Dengan banyaknya kegiatan fisik, kaget karena tahu keahlian Shizuka, dan pakaian aneh membuat kendali diri Kaede pecah. Ia meraih handuk dan membenamkan wajah ke handuk itu lalu menangis terseduh-seduh. Lady, bisik Shizuka, Lady jangan menangis. Tak ada yang perlu ditakutkan. Siapa dirimu sebenarnya? Teriak Kaede, mengapa kau berpura-pura? Kau mengatakan tak mengenal Lady Maruyama. Aku ingin mengatakan semuanya, tapi sekarang bukanlah saat yang tepat. Tugasku yaitu menjagamu. Arai yang mengirimku. Kau mengenal Arai? Kau mengatakan kalau kau hanya satu kota dengannya. Kami memang dari kota yang sama, tapi kami lebih dekat dari itu. Arai sangat menghormatimu. Dia merasa berhutang budi padamu. Sewaktu dikucilkan Lord Noguchi, dia benar-benar marah. Dia merasa terhina karena ketidakpercayaan Lord Noguchi, dan juga karena perlakuan mereka kepadamu. Begitu mendengar kau akan menikah di Inuyama, dia langsung mengatur agar aku bisa menemanimu. Mengapa? Apakah ada bahaya di sana? Inuyama adalah tempat yang berbahaya. Apalagi saat ini, 3 wilayah diambang peperangan. Setelah persekutuan dengan Otori ditetapkan melalui pernikahanmu, Iida pasti akan menyerang Seisu. Bias cahaya matahari menembus debu-debu yang berhamburan saat mereka berlatih pedang. Dari luar kisi-kisi jendela, Kaede mendengar arus air di kanal, teriakan pedagang jalanan, dan juga tawa anak-anak. Semua nampak begitu sederhana dan terbuka, seperti tak ada rahasia suram yang tersembunyi di baliknya. Aku hanyalah sebuah bidak,
ujar Kaede perih. Kalian akan mengorbankan aku, sama seperti yang akan Tohan lakukan. Tidak, Arai dan aku adalah pelayanmu, Lady. Arai telah bersumpah akan melindungimu dan aku mematuhinya. Shizuka tersenyum, wajahnya tiba-tiba terlihat bersemangat. Mereka sepasang kekasih, pikir Kaede. Ia merasa cemburu karena harus berbagi perhatian Shizuka dengan orang lain. Ingin Kaede bertanya, lalu bagaimana dengan Lady Maruyama? Apa perannya? Dan bagaimana dengan orang yang akan kunikahi? Tapi, ia takut mendengar jawabannya. Cuaca terlalu panas untuk berlatih lagi, ujar Shizuka. Dia mengambil handuk dari Kaede dan menyeka keringat yang menetes ke matanya. Besok aku akan mengajarimu cara menggunakan belati. Saat berdiri, dia menambahkan, jangan memperlakukan aku dengan berbeda. Aku adalah pelayanmu, tidak lebih. Maafkan aku karena telah memperlakukanmu begitu buruk, ujar Kaede salah tingkah. Kau tidak pernah memperlakukan aku dengan buruk. Shizuka tertawa. Jika pernah, kau masih terlalu lembut. Meskipun keluarga Noguchi tidak mengajarimu sesuatu yang berguna, tapi setidaknya kau tidak belajar kekejaman dari mereka. Aku belajar menyulam, kata Kaede. Tapi, tidak mungkin aku bisa membunuh hanya dengan jarum. Bisa saja, kata Shizuka dengan santai. Kelak aku akan mengajarimu. Seminggu lamanya mereka menanti kedatangan bangsawan Otori. Cuaca semakin panas dan gerah. Hampir setiap malam awan badai berkumpul mengelilingi puncak gunung, dan di kejauhan kilat menyambar, meskipun hujan tidak juga turun. Setiap hari Kaede berlatih cara bertarung dengan pedang dan belati. Pelajarannya dimulai pagi hari, sebelum hari panas, dan keringat selalu membanjiri wajah dan tubuhnya. Akhirnya, di suatu sore, ketika sedang membasuh muka dengan air dingin, terdengar derap kaki kuda yang berbeda dari biasanya, dan disertai gonggongan anjing. Shizuka memberi isyarat untuk melihat melalui jendela. Lihat, mereka sudah datang. Bangsawan Otori sudah datang. Kaede melihat melalui kisi-kisi jendela. Sekelompok orang berkuda mendekat. Hampir semua orang memakai pelindung kepala dan baju baja, namun ada seorang pemuda yang tidak memakai pelindung kepala. Usia pemuda itu tidak terpaut jauh dengannya, dan rambutnya hitam bercahaya. Diakah Lord Shigeru? Bukan, Shizuka tertawa. Lord Shigeru yang berkuda di depan. Itu anak angkatnya, Lord Takeo. Shizuka mengatakan kata Lord dengan nada sinis, yang kelak akan diingat Kaede. Namun, saat ini ia tak memperhatikan perkataan Shizuka karena sedang menatap pemuda itu, dan seakan-akan mendengar namanya disebut, pemuda itu lalu menoleh. Mata pemuda itu memperlihatkan perasaan yang dalam, mulutnya tampak sensitif, dan Kaede melihat karakter yang kuat dan juga kesedihan di wajahnya. Ada yang terbakar di hatinya, rasa ingin tahu dan juga kerinduan, suatu perasaan yang tidak ia pahami. Anak muda itu lalu melanjutkan berkuda. Setelah pemuda itu hilang dari pandangan, Kaede merasa sebagian dari dirinya telah hilang. Seperti mayat hidup, ia mengikuti Shizuka kembali ke penginapan. Sewaktu tiba di sana, Kaede gemetar. Shizuka, yang salah mengartikannya, berusaha menenangkan. Lord Otori adalah orang yang baik. Kau tidak perlu takut, tak akan ada yang menyakitimu. Kaede diam, tidak bicara karena hanya satu kata yang ingin ia ucapkan, Takeo. Shizuka merayu agar Kaede mau makan. Pertama dia menyajikan sup hangat, lalu mie dingin tapi ia tidak memakannya. Shizuka membaringkannya. Kaede gemetar di bawah selimut, matanya berbinar, kulitnya kering, tubuhnya tak bisa diam, mirip ular. Guntur bergemuruh di pegunungan dan udara diliputi kabut. Karena gelisah, Shizuka menyuruh orang untuk memanggil Lady Maruyama. Ia datang bersama seorang laki-laki. Paman, teriak Shizuka dengan gembira. Ada apa? Tanya Lady Maruyama sambil duduk berlutut di samping Kaede dan meraba keningnya. Dia sangat panas, dia pasti demam. Saat itu kami sedang berlatih, Shizuka menjelaskan. Kami melihat kedatangan bangsawan Otori, dan dia pun langsung demam. Bisakah kau sembuhkan dia, Kenji? Tanya Lady Maruyama. Dia takut akan pernikahannya, ucap Shizuka perlahan. Aku bisa mengobati demam, tapi bukan yang seperti ini. Maaf, aku tidak bisa, kata laki-laki tua itu. Tapi aku akan membuatkan ramuan. Mungkin teh bisa membuat dia tenang. Kaede berbaring tidak bergerak dengan mata tertutup. Ia mendengar semua pembicaraan itu dengan jelas, namun mereka seperti berbicara dari dunia lain. Dirinya masih belum dapat melepas ingatan saat tatapan matanya bertemu dengan mata Takeo. Kaede memaksakan diri untuk menelan teh. Shizuka menopang kepalanya seolah-olah ia anak kecil,
dan tidak lama setelah itu Kaede tertidur. Ia terbangun karena gemuruh guntur. Hujan turun, menetesi atap dan mengalir di bebatuan. Ia tersadar dari mimpinya yang terasa nyata dan kini, saat ia membuka mata, mimpi itu lenyap. Hanya satu yang ia tahu pasti, ia sedang jatuh cinta. Rasa kaget, gembira, dan cemas datang silih berganti. Awalnya ia merasa akan mati bila berjumpa pemuda itu, tapi kemudian ia merasa ingin mati bila tak berjumpa pemuda itu lagi. Ia mengeluh pada dirinya, bagaimana mungkin ia jatuh cinta pada anak angkat dari calon suaminya? Lalu ia berpikir, pernikahan apa? Aku tidak akan menikahi Lord Otori. Aku tidak akan menikahi siapapun selain Takeo. Lalu ia menertawai kebodohannya, seakan-akan memang ada orang yang menikah atas nama cinta. Aku selalu membawa bencana, pikirnya sejenak, tapi bagaimana mungkin perasaan ini bisa berubah menjadi bencana? Ketika Shizuka kembali, Kaede meyakinkan kalau ia telah pulih. Demamnya yang telah hilang kini berganti debaran jantung yang kencang sehingga matanya nampak bersinar dan kulitnya bercahaya. Kau lebih cantik dari sebelumnya, seru Shizuka saat memandikan dan membantu Kaede memakai kimono yang telah disiapkan untuk acara pertunangan saat pertama kali ia akan berjumpa calon suaminya. Lady Maruyama menyambut Kaede dengan penuh perhatian, menanyakan kesehatannya. Kaede sadar akan kegugupan Lady Maruyama saat dia ikut ke ruangan terbaik di penginapan yang telah disiapkan untuk Lord Otori. Kaede mendengar beberapa orang sedang berbincang ketika pelayan membuka pintu, dan mereka terdiam ketika melihatnya. Ia membungkuk, menyadari tatapan mereka, ia tidak berani balas menatap. Ia bisa merasakan setiap getaran di tubuhnya saat jantungnya berdetak kencang. Ini Lady Shirakawa Kaede, kata Lady Maruyama. Suaranya terdengar dingin, pikir Kaede. Ia kembali bertanya-tanya, apa salahnya sampai wanita ini sangat tersinggung? Lady Kaede, kuserahkan kau pada Lord Otori Shigeru, Lady Maruyama melanjutkan dengan suara lirih, hampir sulit didengar. Kaede menegakkan badan. Lord Otori, ucapnya pelan sambil mengangkat mata, menatap wajah orang yang akan ia nikahi. Lady Shirakawa, Shigeru membalas dengan sopan. Kami dengar kau kurang sehat. Kau sudah pulih, terima kasih, aku telah sehat. Kaede menyukai wajah laki-laki ini, tatapan matanya penuh kebaikan. Dia memang layak menyandang reputasinya, pikirku. Tapi, bagaimana mungkin aku menikahinya? Rona merah terasa menjalar di pipinya. Ramuanku tidak pernah gagal, kata orang yang duduk di samping kiri Lord Shigeru. Kaede mengenali suara orang yang telah membuatkan teh, orang yang Shizuka panggil paman. Menurut kabar, Lady Shirakawa sangat cantik, tapi ternyata dia jauh lebih cantik. Lady Maruyama berkata, kau terlalu memujinya, Kenji. Jika seorang gadis tidak cantik saat dia berusia 15 tahun, maka dia tak akan pernah cantik. Kaede merasa wajahnya bertambah merah. Kami membawa hadiah untukmu, kata Lord Shigeru. Walaupun hadiah itu akan terlihat pucat di sisi kecantikanmu, namun terimalah sebagai rasa hormat dan kesetiaan dari klan Otori. Takeo, Kaede dapat merasakan kalau Lord Otori berbicara dengan acuh, bahkan terkesan dingin. Kaede membayangkan apakah calon suaminya itu akan selalu begitu. Pemuda itu bangkit dan melangkah ke depan. Dia membawa sebuah nampan yang dipelitur mengkilap. Di atasnya ada bungkusan dari kain sutera yang berwarna merah jambu pucat dan dihiasi lambang klan Otori. Pemuda itu berlutut, lalu menyerahkan hadiah itu kepada Kaede. Kaede membungkus sebagai ucapan terima kasih. Ini anak angkat Lord Otori, kata Lady Maruyama. Lord Otori Takeo. Kaede tidak berani menatap wajah pemuda itu, ia hanya berani melihat tangan Takeo. Jari pemuda itu nampak lentik, luwes dan bentuknya indah. Kulitnya adalah kombinasi antara warna madu dan teh, dan kukunya nampak pucat. Kaede bisa merasakan kalau pemuda ini pun tegang, seakan sedang mendengar, selalu mendengar. Lord Takeo, bisik Kaede. Pemuda ini bukan seperti laki-laki dewasa yang kutakuti atau kubenci. Pemuda itu hampir seusia dengan diriku, rambut dan kulitnya menunjukkan tekstur remaja. Debaran rasa ingin tahu yang ia rasakan kini datang lagi. Ia berharap bisa lebih mengenal pemuda ini. Mengapa Lord Otori mengangkatnya? Siapakah dia sebenarnya? Mengapa dia nampak begitu sedih? Dan mengapa ia merasa kalau pemuda itu bisa mendengar isi hatinya? Lady Shirakawa, nada suaranya rendah dan beraksen timur. Kaede ingin sekali menatapnya. Ia mengangkat mata dan tatapan mereka bertemu. Pemuda ini sedang memandangnya, kebingungan,
dan Kaede merasakan ada sesuatu yang melompat dari dalam diri mereka, seolah sedang bersentuhan. Hujan yang semula mulai reda kini turun lagi dengan deras disertai guntur, membuat suara-suara di ruangan ini tenggelam. Angin berhembus semakin kencang, membuat cahaya lampu menari-nari dan bayangan memantul di dinding. Semoga aku bisa duduk di sini untuk selamanya, pikir Kaede. Lady Maruyama berkata tajam, kau telah bertemu orang ini, tapi belum sempat diperkenalkan. Ini adalah Muto Kenji, teman Lord Otori dan guru Lord Takeo. Dia akan membantu Shizuka melatihmu. Tuan, Kaede mengenalinya, sekilas ia menatap orang itu dari bawah bulu matanya. Orang ini sedang menatapnya dengan kekaguman yang tidak dibuat-buat sambil menggelengkan kepala seakan-akan tidak percaya. Dia seperti orang tua yang baik, pikir Kaede, lalu, tapi dia tidak terlalu tua. Wajah orang ini seperti berubah. Kaede merasa lantai yang ia duduki bergerak karena gempa ringan. Tidak ada yang bicara, tapi dari luar terdengar ada orang yang berteriak. Lalu, hanya angin dan hujan yang terdengar. Kaede merasa kedinginan lagi. Ia tidak mau ada orang yang tahu perasaannya ini. Semua orang penuh dengan kepura-puraan. Setelah aku resmi menjadi keluarga klan Otori, aku mulai bertemu banyak anak sebaya yang berasal dari keluarga ksatria. Banyak yang meminta Ichiro untuk menjadi guru, dan dia pun setuju menerima murid lain. Ada dua muridnya yang kini menjadi sahabat karibku, yaitu Miyoshi Gemba dan kakaknya, Kahei. Gemba setahun lebih tua dariku. Sedangkan, Kahei berumur 20 tahun, dan terlalu tua untuk belajar dari Ichiro, jadi dia hanya membantu Ichiro mengajarkan seni bertarung pada anak yang lebih muda. Kini aku bergabung dengan pemuda klan Otori lain untuk berlatih tongkat dan seni bela diri lainnya di aula yang sangat luas di seberang kastil. Di selatan kastil terbentang lapangan luas untuk berkuda dan memanah. Kemampuan memanahku tak juga membaik, namun aku cukup mahir dalam menggunakan tongkat dan pedang. Setiap pagi, setelah 2 jam dilatih menulis oleh Ichiro, aku dan beberapa murid lainnya akan menunggang kuda melewati jalan kota yang berliku. Di sore harinya, aku dan beberapa murid lainnya kembali ke Ichiro sambil kami berjuang menahan rasa kantuk saat dia mengajari prinsip dasar kungsu dan sejarah 8 pulau. Titik balik sinar matahari di musim semi telah berlalu, sedangkan Festival of the Weaver Star mulai berlangsung, seiring udara yang kian panas. Musim hujan telah berakhir, namun masih menyisakan kelembaban, dan badai pun mulai mengancam. Para petani cemas. Mereka memperkirakan akan terjadi angin topan yang jauh lebih buruk dari sebelumnya. Aku masih tetap belajar dari Kenji, hanya saja latihan dilakukan pada malam hari. Dia akan menjauh dari aula klan Otori, dan terus mengingatkanku agar tak menampakkan keahlian yang kumiliki dari Tribe. Kaum ksatria masih menganggap kemampuanmu itu sebagai sihir, katanya. Nanti kau akan dianggap rendah. Hampir setiap malam aku dan Kenji pergi keluar, dan aku berlatih cara bergerak tanpa terlihat di kota yang tengah tertidur pulas. Kami memiliki ikatan yang ganjil. Aku tak mempercayainya di siang hari. Aku telah diangkat oleh klan Otori, dan kuberikan hatiku pada mereka. Aku tak ingin diingatkan bila aku adalah orang luar atau orang aneh. Namun, keadaan berbeda saat hari berganti malam. Kemampuan Kenji tidak ada habis-habisnya. Dia seperti membagi seluruh kemampuannya, dan aku seperti orang rakus yang ingin mempelajari semuanya, sebagian karena dapat memenuhi sisi gelap diriku, dan sebagian lagi karena aku harus terus berlatih untuk mewujudkan harapan Lord Shigeru. Meskipun dia tidak pernah mengatakannya, kurasa tak ada alasan lain yang bisa menjelaskan mengapa dia menyelamatkan aku di Mino. Aku anak seorang pembunuh dari kalangan Tribe, dan kini aku resmi menjadi anak angkatnya. Aku yang akan menemaninya ke Inuyama. Adakah tujuan lain untuk pergi ke sana selain untuk membunuh Iida? Sebagian besar orang yang berlatih bersamaku menerima kehadiranku karena Lord Shigeru, dan aku tahu kalau mereka sangat menghormati Lord Shigeru. Hanya anak-anak Soichi dan Masahiro yang menyulitkanku, terutama anak yang tertua, Yoshitomi. Rasa benciku pada mereka sama seperti benciku pada ayah mereka. Mereka sombong dan bodoh. Kami sering bertarung menggunakan tongkat. Aku tahu mereka ingin membunuhku. Suatu ketika, Yoshitomi hampir saja berhasil membunuhku bila aku tidak segera mengeluarkan kemampuanku menjadi 2 sosok di waktu yang bersamaan sehingga membuat dia terkecoh. Yoshitomi tidak pernah memaafkan apa yang kulakukan, dia sering berbisik menghinaku, penyihir. Penipu, aku sebenarnya tak takut pada niatnya untuk membunuhku, ketimbang rasa takutku kalau aku yang akan membunuhnya dengan alasan untuk membela diri.
Peristiwa itu membuat kemampuan pedangku semakin baik, namun aku lega saat tiba waktunya kami harus berangkat ke Inuyama dan tak ada darah yang tertumpah. Sekarang ini bukanlah waktu yang tepat untuk melakukan perjalanan karena cuaca yang panas di musim semi ini, tetapi kami harus tiba di Inuyama sebelum Festival of the Dead. Kami tidak mengambil jalan langsung melalui Yamagata, tapi ke selatan, ke Suwano, yang kini menjadi batas wilayah Otori. Di kota ini, kami akan bertemu calon mempelai wanita dan di tempat itu pula pertunangan akan dilangsungkan. Dari sana kami akan ke Tohan melalui Yamagata. Perjalanan ke Suwano sangatlah menyenangkan, walaupun cuaca sangat panas. Aku tak perlu lagi belajar pada Ichiro, juga dari tekanan latihan. Apa yang kurasakan hampir seperti liburan, berkuda ditemani Lord Shigeru dan Kenji. Hujan telah reda, meskipun kilat menyambar semalaman sejak di sekitar daerah pegunungan. Kumpulan awan menjadi kelabu, dan daun-daun musim semi berserakan di sekitar kami, ibarat lautan yang menghijau. Kami berkuda ke Suwano di siang hari, dengan memaksakan diri untuk terus berjalan di terik matahari karena tujuan tidak jauh lagi. Aku menyesal perjalanan ini akan segera berakhir, dan itu artinya akhir dari perjalanan yang menyenangkan. Aku tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi kelak. Sungai-sungai di Suwano mengalunkan nyanyian, sedangkan jalan-jalan yang diapit kanal penuh sesak dengan ikan emas gemuk berwarna keemasan dan merah. Kami sudah di dekat penginapan ketika sayup-sayup, aku mendengar ada yang menyebut namaku. Suara itu berasal dari bangunan panjang yang berdinding putih dan jendela berkisi, sejenis aula untuk latihan bertarung. Aku tahu di dalam sana ada dua orang wanita, hanya saja aku tidak bisa melihat mereka, dan aku bertanya-tanya, kenapa mereka di sana, dan kenapa ada yang menyebut namaku. Ketika tiba di penginapan, aku mendengar suara yang sama di taman. Akhirnya aku tahu kalau dia itu pelayan Lady Shirakawa, dan aku tahu bila sang lady sedang kurang sehat. Kenji membesuknya dan kembali dengan membawa cerita tentang kecantikan sang lady. Namun karena ada badai dan aku cemas kuda akan gelisah, maka aku segera ke istal tanpa mendengarkan ceritanya. Aku tidak berminat mendengar kecantikannya, aku membencinya karena dia berperan dalam jebakan yang telah disiapkan untuk Lord Shigeru. Setelah beberapa saat, Kenji dan pelayan lady itu menemuiku di istal. Dia tampak seperti gadis cantik, baik, dan berkepala kosong, bahkan sebelum dia menyeringai kepadaku dengan cara yang tidak sopan dan memanggilku, sepupu. Dapat kulihat kalau dia adalah anggota Tribe. Dia menggenggam tanganku, aku juga Kikuta, tapi aku berasal dari pihak ibu. Sedangkan Muto dari pihak ayahku. Kenji adalah pamanku. Jari tangannya panjang dan ada garis lurus yang melintang di telapak tangan, sama seperti jari dan telapak tanganku. Hanya itu yang diwariskan kepadaku, ujarnya menyesali. Selebihnya, aku murni Muto. Seperti Kenji, dia juga memiliki kekuatan untuk merubah sosoknya sehingga aku tidak yakin bisa mengenalinya lagi. Awalnya, aku mengira dia masih belia, ternyata umurnya sudah 30 tahun dan memiliki seorang anak laki-laki. Lady Kaede sudah membaik, dia memberitahukan Kenji. Tehmu membuatnya tertidur, dan kini dia memaksa untuk bangun. Kau melatihnya terlalu keras, kata Kenji menyerigai. Tidak tahukah kau kalau cuaca sangat panas? Kenji lalu menjelaskan kepadaku, Shizuka mengajari Lady Shirakawa cara bertarung dengan pedang. Dia juga bisa mengajarimu. Selama hujan, kita akan tetap di sini. Mungkin kau bisa mengajari Takeo agar menjadi kejam, kata Kenji pada Shizuka. Itulah satu-satunya kelemahannya, sulit mengajari orang untuk menjadi kejam, balas Shizuka. Shizuka memiliki sifat kejam, Kenji memberitahu. Kau harus terus berada di sampingnya. Aku tidak menjawab. Aku agak kesal karena Kenji mengatakan kelemahanku pada Shizuka, tak lama setelah kami bertemu. Kami di tempat yang teduh, letaknya di halaman istal. Hujan membasahi jalan berbatu di depan kami, dan di belakang terdengar beberapa kuda mengetuk-ngetukkan kaki. Apakah Lady sering demam? Tanya Kenji. Tidak juga, baru sekarang dia demam seperti ini. Tapi dia memang tidak terlalu kuat. Dia jarang makan dan kurang tidur. Dia mencemaskan pernikahan dan keluarganya. Dia belum bertemu dengan ibunya sejak usia 7 tahun, dan kini ibunya sedang sakit. Kau jadi sayang padanya, kata Kenji sambil tersenyum. Ya, walaupun pada awalnya aku datang karena disuruh Arai. Belum pernah aku melihat gadis yang secantik itu. Kenji mengakui, Paman, kau jatuh cinta padanya. Aku sudah tua, kata Kenji. Aku hanya kagum melihat kecantikannya.
Tapi, bila semua berjalan lancar gadis itu akan menjadi pihak yang kalah. Geledek bergemuruh hebat, kuda-kuda menjadi liar dan meronta di istal. Aku segera ke istal agar mereka tenang. Shizuka kembali ke penginapan dan Kenji pergi mencari kamar mandi. Aku tidak bertemu mereka lagi hingga malam. Setelah mandi dan memakai kimono resmi, aku menghadiri pertemuan pertama antara Lord Shigeru dan calon istrinya. Kami membawa beberapa hadiah yang aku ambil dari kotak besar. Menurutku, pertunangan harus menjadi peristiwa yang membahagiakan, meskipun aku belum pernah bertunangan. Bagi calon pengantin mungkin ini adalah saat yang menegangkan, namun pertunangan ini terasa begitu menakutkan dan penuh dengan pertanda buruk. Lady Maruyama menyambut kami dengan tatapan yang selalu tertuju pada Lord Shigeru. Dia nampak jauh lebih tua dibanding saat aku bertemu dengannya di Chigawa. Meskipun kecantikannya tidak berkurang, tapi kekecewaan telah membuat garis keriput di wajahnya terlihat jelas. Dia dan Lord Shigeru tampak sangat dingin pada semua orang, terutama pada Lady Shirakawa. Kecantikan gadis itu masih membuat kami terpukau, meskipun Kenji telah menunjukkan antusiasnya pada kecantikan gadis itu. Kini aku tahu mengapa Lady Maruyama menderita, itu pasti karena cemburu. Bagaimana mungkin laki-laki menolak gadis yang begitu cantik? Tak ada yang akan menyalahkan Shigeru bila menerima Kaede, selain untuk memenuhi janji pada pamannya. Namun pernikahan ini akan membuat Lady Maruyama kehilangan, bukan hanya orang yang dia cintai selama bertahun-tahun, tetapi juga sekutunya yang terkuat. Suasana di ruangan ini membuatku tidak nyaman dan canggung. Aku melihat derita dalam sikap dingin Lady Maruyama yang disebabkan oleh Kaede. Kulihat pipi Kaede merona sehingga kulitnya semakin indah. Aku mendengar debaran jantung dan desahan napasnya yang cepat. Dia tidak menatap kami, dia hanya menatap lantai. Aku berpikir, dia masih belia dan ketakutan. Lalu dia mengangkat muka dan melihat padaku beberapa saat. Aku merasa dia seperti terseret arus sungai, dan jika aku mengulurkan tangan, aku bisa menyelamatkan dia. Jadi, Shigeru, kau harus memilih antara wanita yang paling kuat di 3 wilayah atau gadis yang paling cantik, kata Kenji kemudian, saat kami sedang duduk menghabiskan begitu banyak sake. Hujan seperti ingin menahan kami selama beberapa hari di Suwano, rasanya kami tak perlu tidur lebih awal. Seharusnya aku lahir sebagai bangsawan. Kau kan sudah beristri, balas Shigeru. Istriku ahli memasak, tapi lidahnya seperti nenek sihir, dia gendut, dan tidak suka bepergian, gerutu Kenji. Aku diam, merasa lucu karena aku tahu cara Kenji memanfaatkan ketidakhadiran istrinya, pergi ke tempat yang menawarkan kenikmatan. Kenji melanjutkan dengan lelucon, menurutku dia berusaha agar Shigeru mau mengungkapkan isi hati, tapi Lord Shigeru hanya membalas dengan nada yang biasa. Aku ingin segera tidur karena pusing akibat terlalu banyak minum sake, ditambah lagi dengan bisingnya bunyi air hujan menetes di atap, mengaliri parit dan jalan bebatuan. Air kanal meluap hingga ke tepian, di kejauhan aku mendengar riak air sungai yang semakin kuat, seakan ingin merobohkan gunung. Ketika terbangun di tengah malam, aku sadar kalau Shigeru tidak ada di kamar. Aku mendengar dia sedang berbicara dengan Lady Maruyama, pembicaraan yang begitu pelan sehingga hanya aku yang dapat mendengarnya. Mereka berbicara hampir sama seperti pembicaraan setahun lalu. Aku mencemaskan risiko yang mereka ambil, tapi juga kagum akan kekuatan cinta mereka yang tetap terpelihara walaupun mereka jarang bertemu. Dia tidak akan menikahi Shirakawa Kaede, pikirku. Aku tidak tahu apakah ini membuat aku senang atau cemas. Aku begitu gelisah memikirkan mereka sehingga tidak bisa tidur sampai pagi. Suasana pagi nampak kelabu dan mendung, tidak ada tanda-tanda cuaca akan berubah. Angin topan yang datang lebih awal telah menyapu wilayah barat dan hujan turun begitu deras sehingga terjadi banjir, jembatan rusak, dan jalan tidak dapat dilalui. Semuanya serba berlumpur dan tercium bau busuk. Tungkai kaki 2 ekor kuda bengkak, dan seorang penjaga kuda tertendang di dadanya. Segera saja aku memesan tapal kuda yang baru dan memanggil tabib untuk memeriksanya. Saat sedang menyantap sarapan yang terlambat kumakan, Kenji mengingatkanku untuk berlatih pedang, kegiatan yang paling kusukai. Apa rencanamu? Tanya Kenji, duduk-duduk sambil minum teh. Shizuka bisa mengajarimu banyak hal. Kurasa hanya itu yang dapat kita lakukan selama di sini. Setelah makan, aku mengikuti Kenji berlari melintasi hujan ke tempat berlatih. Dari luar bangunan aku mendengar desiran dan ketukan tongkat yang beradu. Ada 2 orang laki-laki yang sedang bertarung. Setelah beberapa saat baru aku sadar bahwa salah seorang dari mereka bukan laki-laki, tapi Shizuka.
Dia lebih mahir dari lawannya, tapi lawannya lebih tinggi dan lebih bersemangat sehingga pertarungan ini cukup berimbang. Nampaknya Shizuka dapat saja mengalahkan lawannya, tapi hal itu tidak terjadi sampai keduanya melepaskan penutup muka. Dan pada saat itulah aku sadar kalau orang yang lebih tinggi itu adalah Kaede. Oh, kata Kaede dengan marah sambil menyeka wajah dengan lengan baju, mereka menggangguku. Tidak ada yang boleh mengganggumu, Lady, kata Shizuka. Itu kelemahanmu, kau kurang konsentrasi. Seharusnya kau tidak memikirkan yang lain, selain dirimu, musuhmu, dan pedang. Shizuka membalikkan badan, kemudian menyapa kami, selamat pagi, Paman. Selamat pagi, sepupu. Kami membalas sapaan Shizuka dan membungkuk hormat pada Kaede. Suasana menjadi hening. Aku merasa rikuh. Belum pernah aku melihat perempuan di ruang latihan, apalagi memakai pakaian latihan. Kehadiran mereka membuatku gugup, seperti ada sesuatu yang tak pantas. Aku tidak seharusnya berada seruangan dengan calon istri Shigeru. Kami akan kemari lagi di lain waktu, ujarku, kapan kalian selesai? Jangan pergi, aku ingin melihatmu bertarung melawan Shizuka, kata Kenji. Lady Shirakawa juga tidak perlu pergi. Akan sangat bagus bila Lady ikut menyaksikan kalian bertarung. Akan sangat bagus bila Lady Shirakawa berlatih melawan laki-laki, ujar Shizuka, karena, jika pertarungan terjadi, dia tak bisa memilih lawannya. Aku menatap Kaede sekilas dan melihat matanya agak melebar, tapi dia hanya diam. Baiklah, Shizuka harus bisa mengalahkan Takeo, kata Kenji masam. Kurasa Kenji pasti sakit kepala akibat sake yang dia minum semalam, sama sepertiku. Kaede lalu bersila di lantai seperti laki-laki. Dia melepas tali pengikat rambutnya sehingga rambutnya terurai menyentuh tanah. Aku berusaha untuk tidak memandangnya. Aku menangkap tongkat yang Shizuka lempar kepadaku, lalu aku mengambil posisi kuda-kuda. Kami berdua saling bertahan dan menyerang, tak ada yang mengalah. Aku belum pernah bertarung melawan perempuan sehingga aku enggan mengeluarkan seluruh kemampuanku, takut akan melukainya. Namun secara mengejutkan, saat aku sedang menyusun strategi, tiba-tiba saja dia sudah di depanku dengan pukulan yang cepat dan meliuk-liuk sehingga tongkatku terlepas. Andai saja ini terjadi saat aku bertarung melawan anak Masahiro, aku pasti sudah mati. Sepupu, dia berkata dengan marah. Jangan menghinaku, ayolah, jangan sungkan. Aku berusaha lebih keras, namun Shizuka jauh lebih mahir dan kekuatannya sungguh mengagumkan. Setelah 2 kali bertanding dan setelah dia memberi beberapa petunjuk, aku mulai menguasai jalannya pertarungan. Dia menyerah kalah dengan berkata, aku telah bertarung melawan Lady Kaede dari pagi, sedangkan kau masih segar dan lebih muda. Kurasa usiamu lebih dari separuh usia Takeo, kata Kenji. Aku tersengal-sengal, keringat membanjiri tubuhku. Kuambil handuk dari Kenji dan mengelap keringatku. Kaede bertanya, mengapa kau panggil Lord Takeo, sepupu? Percaya atau tidak, kami ada hubungan keluarga dari pihak ibuku, ujar Shizuka. Lord Takeo tidak lahir sebagai bangsawan Otori, tapi diangkat. Kaede menatap kami bertiga dengan wajah yang serius. Kalian memang mirip, sulit untuk menunjukkannya secara tepat, tapi ada sesuatu yang misterius, rasa-rasanya tak seorang pun dari kalian yang terlihat seperti apa adanya. Dunia ini nampak seperti apa adanya, itulah yang disebut kearifan, Lady, kata Kenji. Agak bijak kurasa. Aku mengerti dia tak ingin Kaede mengetahui asal-usul kami, bahwa kami berasal dari Tribe. Aku pun tidak ingin Kaede tahu. Aku lebih senang bila dia menganggapku sebagai bagian dari klan Otori. Shizuka memungut tali dan mengikat rambut Kaede ke belakang. Sekarang kau lawan Takeo. Tidak, jawabku segera. Aku harus pergi. Aku harus melihat kuda. Aku harus melihat apakah Lord Otori membutuhkanku. Kaede berdiri. Aku mencium wangi tubuhnya, percampuran antara wangi bunga dan keringatnya. Hanya 1 pertandingan saja, kata Kenji. Tak ada bahayanya. Shizuka hendak memasangkan penutup muka di wajah Kaede, tapi dia menolak dengan cara mengibaskan tangannya. Jika bertarung melawan laki-laki, aku harus bertarung tanpa penutup muka, ucapnya. Aku mengambil tongkat dengan rasa enggan. Hujan turun semakin deras. Ruangan kini menjadi remang-remang. Cahayanya berwarna kehijau-hijauan. Kami seperti berada di dunia dalam dunia, terkurung dari dunia nyata, sungguh mempesona. Awalnya pertarungan kami nampak seperti latihan biasa, kami berusaha saling mengecoh, walaupun aku takut menyerang wajahnya, sedangkan matanya tidak pernah lepas menatap mataku.
Kemudian aku sadar kalau pertarungan ini telah berubah menjadi seperti latihan. Melangkah, menyerang, menangkis, dan melangkah lagi. Deru napas Kaede makin kencang, diikuti dengan deru napasku, lalu kami menghela napas secara bersamaan. Matanya semakin cemerlang dan wajahnya telah bersinar, setiap pukulannya semakin kuat, dan irama langkah kami semakin cepat. Selama beberapa saat, aku mendominasi, kemudian Kaede, tapi tidak ada yang bisa menguasai pertarungan. Apakah ini berarti kami tidak ingin saling menguasai? Akhirnya, mungkin karena dia membuat kesalahan, aku berhasil menembus pertahanannya, dan untuk menghindari agar tongkatku tidak terkena di wajahnya, aku membiarkan tongkatku jatuh. Kaede menurunkan tongkatnya dan berkata, "Aku menyerah." "Kau telah bertarung dengan baik," kata Shizuka, "tapi, taeko seharusnya agak lebih keras." Aku berdiri dan menatap Kaede dengan mulut terbuka seperti orang idiot. Aku berpikir, jika aku tidak memeluknya saat ini, aku akan mati. Kenji memberikan handuk kepadaku sambil mendorongku dengan keras. "Takeo, apa?" kataku dengan bodohnya. "Jangan mempersulit keadaan." Shizuka berkata tajam pada Kaede, seakan memperingatkan adanya bahaya. "Lady Kaede." "Apa?" kata Kaede, matanya masih terpaku menatapku. "Kurasa latihan kita hari ini sudah cukup," kata Shizuka. "Ayo kita ke kamarmu." Di luar dugaan, Kaede tersenyum padaku. "Lord Takeo," ucapnya. "Lady Shirakawa." Aku mengangguk ke arahnya, berusaha bersikap resmi, tapi aku tak sanggup menahan diri untuk tidak membalas senyumnya. "Ini bisa mengacaukan segalanya," sungut Kenji. "Sudahlah, itu wajar saja terjadi di usia mereka," balas Shizuka. "Mereka akan bisa mengatasinya." Shizuka menuntun Kaede keluar, lalu meminta pelayan yang menunggu di luar aula untuk membawakan payung. Aku bisa menduga apa yang Kenji dan Shizuka bicarakan. Mereka benar tentang satu hal, tapi salah dalam hal lainnya. Kaede dan aku saling tertarik, lebih dari tertarik, cinta tepatnya, dan kami tidak mampu mengatasinya. Hujan deras selama seminggu membuat kami terkurung di kota pegunungan ini. Kaede dan aku tidak lagi dilatih bersama. Kuharap kami tak pernah mengulangi kejadian yang lalu, sungguh saat yang penuh kegilaan. Aku tidak ingin itu terjadi, dan kini aku tersiksa karena kejadian itu. Seharian aku selalu memasang telinga hanya untuk mendengarkan suaranya, langkahnya, dan pada malam hari ketika hanya dipisahkan oleh dinding tipis, aku mendengar napasnya. Aku mampu menceritakan bagaimana dia tidur dengan gelisah dan terbangun beberapa kali. Kami menghabiskan waktu bersama ini karena penginapan sangat kecil, karena berada di rombongan perjalanan yang sama, karena terus berada di sisi Lord Shigeru dan Lady Maruyama. Tapi kami tidak sempat berbincang. Kurasa, kami berdua takut untuk memperlihatkan perasaan. Kami hampir tak berani menatap, meskipun kadang-kadang tatapan mata kami saling bertemu, dan kembali menimbulkan bara di antara kami. Siksaan ini membuatku kurus dan mataku cekung karena cinta, dan bertambah buruk dengan kebiasaan lamaku yaitu keluar malam hingga dini hari. Shigeru tak tahu, aku pergi saat dia sedang bersama Lady Maruyama, dan Kenji tidak tahu atau berpura-pura tidak tahu. Aku merasa seperti tak kasat mata, seperti hantu. Di siang hari, aku belajar dan melukis, sedangkan di malam hari aku pergi melihat kehidupan penduduk, bergerak melintasi kota layaknya hantu. Kadang aku merasa tidak akan pernah memiliki kehidupan sendiri, karena aku akan selalu menjadi bagian otori atau tribe. Aku melihat para pedagang menghitung kerugian mereka akibat banjir. Aku menyaksikan orang kota yang mabuk-mabukan dan berjudi sambil dirayu oleh para pelacur. Aku melihat para orang tua tertidur dengan anak-anak di antara mereka. Aku memanjat dinding dan pipa saluran, berjalan di atas atap dan di pagar. Sekali-sekali aku berenang di parit yang mengelilingi kastil, memanjat dinding dan gerbang kastil, menyaksikan para penjaga dari dekat sehingga aku dapat mencium keringat mereka yang bau. Bagiku, semua itu terasa sangat menakjubkan karena mereka tak menyadari kehadiranku. Aku mendengar orang-orang berbincang, terbangun, dan tertidur, aku mendengar keluhan, sumpah serapah, dan juga doa-doa mereka. Sebelum fajar, aku sudah sampai di penginapan dalam keadaan basah kuyup. Kulepaskan pakaian, kemudian aku menyelinap di balik selimut dalam keadaan menggigil kedinginan. Aku berbaring sambil mendengarkan apa saja yang bisa ku dengar. Diawali dengan ayam jantan yang berkokok, lalu teriakan burung gagak, pelayan yang terbangun dan langsung pergi mengambil air, langkah kaki orang yang memakai bakiak di atas jembatan kayu, ringkikan raku dan kuda lainnya. Aku menantikan saat-saat aku akan mendengar suara Kaede.
Setelah 3 hari berturut-turut hujan selalu turun, kini hujan mulai jarang. Banyak orang yang datang ke penginapan untuk menemui Shigeru. Aku mendengarkan percakapan mereka dengan hati-hati dan mencoba mencatat siapa yang benar-benar setia dan siapa yang hendak berkhianat. Kami mengunjungi kastil untuk mempersembahkan hadiah bagi Lord Kitano. Di tempat itu, di bawah sinar matahari, aku bisa melihat dinding dan gerbang yang pernah kupanjat di malam hari. Lord Kitano menyambut kami dengan sopan dan menyampaikan duka citanya atas kematian Takeshi. Tampaknya hal itu menjadi perhatiannya karena dia mengatakan itu lebih dari sekali. Dia seumur dengan kedua pengawal Shigeru, dan dia mempunyai 2 anak laki-laki yang seumur dengan Shigeru. Tapi mereka tidak hadir dalam pertemuan itu. Menurut Lord Kitano, anaknya yang sulung sedang bepergian, sedangkan anaknya yang kedua sedang kurang sehat. Tapi aku tahu semua itu hanya bohong belaka. Mereka tinggal di Hagi saat masih anak-anak, Shigeru memberitahuku. Kami berlatih dan belajar bersama. Mereka sering datang ke rumah orang tuaku dan akrab dengan Takeshi dan aku. Dia terdiam sejenak, kemudian melanjutkan, itu sudah bertahun-tahun lalu. Waktu telah berubah dan kita pun harus mengikuti perubahan itu. Aku tidak bisa setenang dia. Aku merasa pedih karena kami semakin dekat di wilayah Tohan, dan Shigeru pun semakin terasing. Hari beranjak malam, kami pun telah selesai mandi dan sedang menunggu waktu makan malam. Kenji ke tempat permandian umum, dan dia mengatakan telah bertemu gadis yang menarik hatinya. Ruangan kami menghadap ke arah taman kecil. Hujan deras berganti hujan gerimis dan semua pintu dibuka lebar. Tercium bau tanah dan daun yang basah.